Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-237. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-237 berjudul Center of the World. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah inti dari dunia, atau lebih spesifik, pusat perhatian dari seluruh dunia. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang nantinya akan kembali menggambarkan dan juga menceritakan tentang bagaimana proses permainan baru dari Isagi Uechi dan juga Hiyori-yo. Mengingat fokus dari chapter terbaru minggu ini adalah kepada dua orang tersebut. Singkat cerita, tepat setelah baru berhasil menembakkan satu buah tendangan supernya menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang Gagamaru, maka di momen yang sama tersebut, Kunigami yang kebetulan sudah berada di dalam area kotak penalti akhirnya seketika langsung melompat untuk bisa menahan tendangan baru itu menggunakan kaki kirinya sambil berkata seperti ini kepada Isagi. "Woi Isagi, aku melakukan ini bukan karena aku menurut kepada dirimu, tapi aku melakukan ini supaya kita bisa menang dan supaya aku bisa mencetak gol di dalam pertandingan selanjutnya." Tidak hanya sampai di situ, karena tepat di dalam satu halaman yang sama ini, Gagamaru yang saat itu melihat upaya pertahanan dari ketiga orang temannya, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk maju dan juga melompat ke udara demi bisa menangkap bola liar itu. Serta tanpa pikir panjang, Gagamaru pun dengan cepat akhirnya langsung melemparkan bola tersebut menuju ke arah Isagi Uechi sambil berteriak dengan lantang kepadanya. "Woi Isagi, tugas dari kami sudah selesai. Jadi sekarang giliranmu untuk menyerang dan cetaklah gol kemenangan bagi tim kita." Melihat semua hal itu di depan matanya, Hiyori pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, Hiyori yang saat itu sudah mulai sadar dengan semua kesalahannya, akhirnya seketika langsung melompat ke udara demi bisa memotong jalur umpan yang diberikan oleh Gagamaru menuju kepada Isagi Uechi. Lalu di saat yang bersamaan, Hiyori pun kembali berteriak menuju ke arah Isagi Uechi. "Isagi, serahkan ini kepadaku dan larilah menuju ke dalam area kotak penalti. Karena mulai dari sini, permainan dari kita berdua lah yang akan menghancurkan benteng pertahanan dari tim Uber." Walaupun pada momen ini, semua pemain utama dari tim Uber masih berada di area pertahanan dari tim Basar Munchen. Namun, tepat setelah mereka melihat Isagi dan juga Hiyori sedang berdiri dengan bebas, maka tanpa pikir panjang, Lorenzo pun seketika langsung berteriak kepada semua teman-temannya dan juga meminta mereka semua untuk segera mundur ke belakang demi bisa menghentikan serangan balik super cepat yang saat ini sedang dilakukan oleh Isagi Uechi. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan tersebut, Lorenzo dan juga Nikoiki yang kebetulan sedang berada pada posisi paling dekat dengan Hiyori-yo akhirnya segera berusaha untuk menghentikan Hiyori dengan cara menutup jalur berlari dari Hiyori secara bersama-sama. Tapi sayangnya, kali ini Lorenzo dan juga Nikoiki lah yang malah harus dibuat kecewa. Mengingat tepat sebelum mereka berdua mampu merebut bola itu dari kaki Hiyori, maka Hiyori pun sudah lebih dulu mengangkat bola itu ke udara menggunakan teknik rainbow flick-nya, lalu segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Isagi Uechi. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun langsung melakukan teknik operan 1-2-nya demi bisa melewati penjagaan ketat yang saat itu sedang dilakukan oleh Nico dan juga Lorenzo. Nah, mulai dari sanalah, skema serangan balik dari tim Basar Munchen akhirnya seketika langsung dimulai melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, setelah Lorenzo dan juga Nico sudah berhasil dikalahkan di dalam duel perebutan bola, maka sekarang giliran para pemain bertahan dari tim Uber lainnya, yaitu Drogo dan juga Peron, yang akhirnya mulai bergerak dengan cepat menuju ke arah Hiyori-yo dengan niat untuk menabrak tubuh dari Hiyori dan juga menjatuhkannya ke tanah. Tapi sayangnya, pergerakan dari seorang Hiyori ternyata jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka berdua. Hingga pada akhirnya, Hiyori pun mampu melewati satu persatu dari mereka menggunakan teknik gocekan berputarnya yang mirip seperti teknik gocekan berputar dari seorang Meguru Bachira. Tidak hanya sampai di situ, karena meskipun Hiyori sudah berhasil mengalahkan Peron dan juga Drogo, namun nampaknya masih ada satu orang pemain bertahan dari tim Uber lagi yang saat ini berhasil membaca pergerakan dari Hiyori-yo
dan mampu muncul tepat di hadapan Hiyori, serta dia pun sudah siap untuk langsung memotong jalur berlari dari Hiyori. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Hiyori pun sama sekali tidak mau menyerah. Sampai tepat ketika mereka berdua sudah berbenturan, maka tanpa pikir panjang, Hiyori pun langsung melakukan pergerakan tipuannya dengan cara berpura-pura untuk berlari melewati sisi sebelah kiri dari Abdi. Lalu tepat ketika Abdi mulai bergerak dan ketika kaki Abdi mulai terbuka, maka di momen tersebutlah Hiyori pun langsung menendang bola itu melewati bagian kolong dari kaki Abdi menuju ke arah Isagi Oichi. Kedua, tepat setelah Hiyori sudah selesai melakukan umpan tersebut, maka tanpa menunggu lama, Drogo yang sebelumnya sudah berhasil dilewati oleh Hiyori akhirnya seketika langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Isagi Oichi lagi. Dengan niat untuk langsung memotong bola itu, sekaligus merebut bola itu dari kaki Isagi sebelum Isagi mampu mengontrolnya dengan sempurna. Namun sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Drogo pun akhirnya kembali berhasil ditipu. Karena sesaat sebelum Drogo berhasil merebut bola umpan dari Hiyori itu, maka tanpa pikir panjang, Isagi pun langsung melakukan umpan satu kali sentuhannya menuju ke arah Hiyori lagi. Dengan cara menendang bola tersebut menggunakan kaki bagian luarnya atau tendangan trivela. Akibatnya, bola pun mampu melesat dengan cepat ke tempat di mana Hiyori berada. Nah, mulai dari sanalah, pola permainan passing 1-2 yang super cepat di antara Isagi dan juga Hiyori akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana pada panel berikutnya, Yuki Miyakenyu yang kebetulan saat itu sudah berada tepat di samping Isagi Oichi, akhirnya seketika langsung terlibat di dalam pola serangan balik mereka. Sederhananya, untuk bisa menembus area sepertiga dari lini pertahanan tim Uber, maka Hiyori, Isagi dan juga Yuki Miyakenyu dengan cepat langsung melakukan passing 1-2-3-nya dengan cara mengalirkan bola dari kaki ke kaki dalam bentuk serangan horizontal atau serangan menyamping. Dimulai dari Hiyori yang langsung mengoper bola itu menuju ke arah Isagi Oichi. Lalu Isagi pun segera menyambut umpan itu dengan cara mengoper bola itu lagi menuju ke arah Yuki Miyakenyu. Selanjutnya, Yuki pun langsung mengembalikan umpan dari Isagi itu menuju ke arah Hiyori lagi. Alhasil mereka bertiga pun akhirnya mampu menembus garis sepertiga area pertahanan dari tim Uber. Dan Hiyori pun kini sudah berada pada posisi yang kosong, serta dia pun juga sudah siap untuk melanjutkan rencana yang selanjutnya. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sangatlah di luar nalar, akhirnya malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Dimana, tepat ketika Hiyori baru saja mau menendang bola itu untuk memberikan umpan terakhirnya kepada Isagi Oichi, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun tiba-tiba saja langsung menghentikan langkah kakinya tepat di depan Aryu dan juga Riko sambil berkata seperti ini kepada Hiyori. Jangan melihat, jangan berpikir, dan bergeraklah menggunakan refleks. Karena hanya itu sajalah cara yang bisa kita gunakan untuk bisa mengalahkan para pemain dari tim Uber. Melihat Isagi yang tiba-tiba saja berhenti, Hiyori pun akhirnya ikut berhenti juga. Serta pada panel ini, Hiyori yang masih nampak sangat kebingungan dengan perbuatan dari Isagi tersebut, akhirnya langsung bertanya kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa Isagi malah berhenti di sana? Jika Isagi tidak bergerak, maka aku tidak akan pernah bisa memberikan umpan yang terakhir ini kepada dirinya. Mengingat kondisi dari Isagi saat ini sudah dikepung oleh keempat pemain bertahan utama dari tim Uber, yaitu Arijubei, Riko, Oliver Aiku, dan juga Nico Iki. Jadi dengan keadaan seperti itu, maka apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Isagi Oichi? Apakah jangan-jangan Isagi sengaja memancing perhatian dari para pemain tim Uber supaya mau menjaganya dengan ketat dan memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa melakukan tembakan langsung lagi? Atau jangan-jangan Isagi masih memiliki satu buah rencana rahasia lagi yang saat ini ada di kepalanya? Nah, tepat di tengah kebimbangannya itu, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun seketika langsung menatap mata dari Hiyori sambil memberikan sebuah isyarat menggunakan lambaian tangan kirinya menuju ke arah Hiyori dan juga berkata seperti ini. Ayo cepat sadarlah dan cepat lakukanlah. Melihat dan menyaksikan respon yang diberikan oleh Isagi itu, Hiyori pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa memang benar saat ini Isagi masih memiliki sebuah rencana lain yang nantinya akan bisa dia gunakan untuk dapat mengalahkan para pemain dari tim Uber sekaligus mengalahkan Michael Kaiser. Jadi, supaya bola itu tidak direbut lagi oleh Michael Kaiser, maka Isagi pun mengandalkan kemampuan puzzle terakhirnya, yaitu kemampuan mata metavision dari seorang Hiyori supaya bisa memberikan yang terbaik di dalam pertandingan ini. Hingga pada panel berikutnya, Hiyori yang saat ini sudah masuk ke dalam mode metavision lagi, akhirnya seketika langsung membatalkan niatnya untuk mengoper bola itu kepada Isagi Oichi.
Lalu tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berlari dengan cepat menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan sesuai perintah dari Sageoji sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Baiklah bodoh, walaupun aku sendiri tidak yakin bisa melakukannya, namun secara teori, semua rencana darimu itu sangatlah mungkin untuk bisa dilakukan. Jadi untuk sekarang, aku akan menurutimu, dasar bocah egois. Melihat pergerakan yang sangat mendadak dari seorang Yorio itu, semua pemain lain yang ada di dalam lapangan ini seketika langsung menjadi terkejut. Karena kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah yang akan dilakukan oleh Yorio selanjutnya dan apakah yang sedang direncanakan oleh seorang Isagi Oichi. Wow, menarik banget ya. Sayangnya, semua alur cerita lengkap yang ada pada chapter 236 harus berakhir sampai di sini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!